Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami berdua, Muhammad Rijam Kuspandi dan juga Surnanto, dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi kami yang berjudul Pembangunan Aplikasi Diagnosa Penyakit Jantung menggunakan Case-Based Reasoning dengan fitur keamanan data. Adapun daftar isi dalam PowerPoint kali ini, yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu perumusan masalah, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat yaitu pembuatan sistem dan implementasi, yang kelima yaitu tampilan aplikasi, dan yang keenam kesimpulan serta saran. Our proses dari tugas skripsi kami yang pertama yaitu kami melakukan identifikasi masalah, yang kedua yaitu kami melakukan perumusan masalah, yang ketiga yaitu kami melakukan pengumpulan data-data, dan yang keempat kami baru memulai untuk pembuatan sistem dan juga implementasi yang akan dijelaskan juga oleh Surnanto. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kami mengidentifikasi masalah yang pertama yaitu jantung merupakan organ yang sangat vital bagi manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Dapat dibayangkan darah menjadi sarana transportasi yang menghantarkan sari makanan ke seluruh organ tubuh, berikut juga dengan oksigen. Sudah bisa dibayangkan bagaimana tubuh kita akan tidak bekerja secara maksimal apabila jantung tidak bekerja dengan baik. Kebanyakan masyarakat awam sangat kurang memperhatikan kesehatan, terutama kesehatan jantung. Mengapa? Karena mereka enggan memeriksakan kesehatan jantungnya. Yang pertama yaitu karena kurangnya pelayanan terhadap pasien, yang kedua juga mungkin karena kurangnya tenaga medis, yang keempat juga karena mungkin kurangnya dokter spesialis jantung pada jam-jam kerja dokter yang memang terbatas. Sehingga kami berpikir perlunya suatu teknologi yang mampu mengadopsi cara berpikir manusia, yaitu dengan kecerdasan buatan. Dalam penelitian ini kami usulkan pembangunan aplikasi identifikasi penyakit jantung menggunakan metode Case-Based Reasoning. Aplikasi yang dibangun ditujukan untuk membantu tenaga medis di tempat pelayanan kesehatan di mana tidak tersedianya dokter spesialis jantung, atau pada klinik-klinik yang memang tidak memiliki dokter spesialis jantung. Aplikasi yang dibangun diharapkan mampu membantu untuk memutuskan perlu atau tidaknya rujukan pasien ke dokter spesialis jantung atau observasi lebih lanjut. Oke, dari latar belakang perumusan masalah yaitu kita mendapatkan beberapa perumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana memahami alur kerja pada proses observasi hingga diagnosa sebuah penyakit pada pasien pada sebuah fasilitas layanan kesehatan yang dalam hal ini yaitu klinik. Yang kedua, bagaimana menghimpun basis data diagnosa penyakit jantung yang terpercaya. Yang ketiga yaitu bagaimana membangun metode inferensi berbasis komputasi untuk diagnosa penyakit jantung. Yang keempat yaitu bagaimana merancang aplikasi yang ditujukan untuk membantu proses observasi dan diagnosa penyakit jantung. Yang kelima yaitu bagaimana membangun aplikasi yang ditujukan untuk membantu proses observasi dan diagnosa penyakit jantung. Yang keenam, yang terakhir yaitu bagaimana melengkapi aplikasi yang dibangun dengan fitur keamanan data dengan tujuan privasi data pasien agar tetap terjaga. Tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi alur kerja pada proses observasi hingga diagnosa sebuah penyakit pada pasien pada sebuah fasilitas layanan kesehatan yaitu klinik dengan melakukan proses wawancara dengan pihak dokter layanan kesehatan. Yang kedua yaitu membangun basis data identifikasi penyakit jantung dengan melakukan research dari beberapa jurnal dan verifikasi oleh dokter yang ada pada klinik tersebut. Yang ketiga yaitu membangun metode inferensi diagnosa penyakit jantung menggunakan metode Case-Based Reasoning. Yang keempat yaitu merancang aplikasi identifikasi penyakit jantung dengan menggunakan pemrograman PHP dan juga MySQL sebagai database-nya. Yang kelima yaitu membangun aplikasi identifikasi penyakit jantung menggunakan metode Extreme Programming atau XP. Dan keenam yaitu melengkapi aplikasi identifikasi jantung yang kami usulkan dengan fitur keamanan data dengan menggunakan QR Code. Oke, batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama adalah sistem aplikasi ini dibuat dengan teknologi berbasis web di mana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua,
Database server yang kami gunakan yaitu MySQL. Yang ketiga, aplikasi hanya bisa diakses oleh admin, operator, dan juga dokter melalui jaringan intranet. Yang keempat yaitu sistem aplikasi jantung ini hanya membahas pada 5 penyakit jantung, yaitu yang pertama gagal jantung, yang kedua yaitu aritmia, yang ketiga yaitu heart failure disease, yang keempat yaitu pericarditis, dan yang terakhir yaitu jantung koroner. Dan yang terakhir, batasan masalah kami adalah penggunaan metode yang kami lakukan yaitu dengan cache based reasoning. Fase kedua yaitu pengumpulan data. Studi literatur. Pengumpulan data yang kami lakukan, kami menggunakan studi literatur membahas peta penelitian serupa atau yang terkait dengan yang diajukan oleh kami sebagai penulis yang telah dikerjakan dan dipublikasikan oleh para peneliti terdahulu dalam bentuk jurnal. Perbedaan dan peningkatan yang dilakukan dari peneliti sebelumnya adalah penambahan fitur sistem keamanan ataupun verifikasi data pasien dari hasil diagnosa menggunakan QR Code. Ditambahkan dengan manajemen user pada sistem database, dan juga kelebihan dari penelitian kami adalah adanya step rujukan dokter yang diharapkan bisa membantu operator dalam mempublikasikan atau memverifikasi hasil diagnosa kepada pasien dan juga dokter. Di sebelah kiri bisa kita lihat ada beberapa contoh penelitian terdahulu. Untuk versi lengkapnya bisa dilihat pada hard copy yang sudah kami kirimkan kepada dosen kami pada bagian akademik. Proses kedua yang kami lakukan pada pengumpulan data yaitu wawancara dan juga verifikasi dokter pada klinik tersebut. Metode ini dilakukan melalui proses tanya jawab atau interview dengan dokter pada klinik tersebut. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan melakukan verifikasi pada dokter yang dibuktikan dengan keabsahan data penyakit jantung dan juga gejalanya. Data yang didapat bisa jadi tidak terdapat pada tahapan studi literatur. Data yang didapatkan pada metode ini kemudian dikumpulkan menjadi satu, kemudian disusun menjadi baris atau aturan yang digunakan dalam metode cache based reasoning. Jadi, pada proses pengumpulan data ini, kami mengumpulkan data yang pertama yaitu dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang mengenai tentang aplikasi penyakit jantung menggunakan cache based reasoning. Lalu kami mendapatkan beberapa gejala-gejala dan juga penyakit-penyakit jantungnya. Lalu kita melakukan wawancara dengan dokter klinik tersebut, yang mana kami juga meminta keabsahan dengan para yang dilakukan oleh dokter pada klinik tersebut mengenai dari gejala-gejala penyakit yang kami dapat dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Bisa dilihat pada sebelah kanan yaitu ada lembar verifikasi dokter, yang mana Dr. Edward Sham itu dia adalah dokter jaga pada klinik tersebut. Pembuatan sistem dan juga implementasi. Selanjutnya pembuatan sistem dan juga implementasi ini akan dijelaskan oleh Surnanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rudi dan Pak Felix. Semoga kabar Bapak semuanya baik dan selalu senantiasa diberi kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Muhammad Rizam. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan sistem dan implementasinya, di mana kita menggunakan metodenya yaitu adalah extreme programming. Di extreme programming itu ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah perancangan, kedua itu desain, ketiga pengkodaan atau coding, dan keempat itu adalah pengujian atau testing. Di tahap perancangan yaitu kita mengumpulkan kebutuhan awal user dengan melakukan wawancara dan studi literatur. Kemudian di tahap selanjutnya itu adalah di desain. Desain pada sistem penelitian ini kita menggunakan model UML yang berupa use case diagram, activity diagram, dan relation table. Di use case ini ada
tiga, yaitu adalah admin, dokter, dan operator. Di mana operator bertugas menerima konsultasi dari pasien. Operator menginputkan data gejala yang dialami oleh pasien. Yang kedua itu adalah dokter. Dokter di sini bertugas hanya mengkonfirmasi atau memverifikasi apakah benar penyakit yang diderita oleh pasien itu. Kemudian dokter akan melakukan tahap selanjutnya sesuai dengan hasil pengecekan. Kemudian di sini ada admin, di mana admin itu berfungsi atau bertugas mengelola data user, baik dia membuat user dengan level dokter atau operator, kemudian mengolah data penyakit, menginput data penyakit, input, edit, dan delete, kemudian gejala juga, kemudian kelola rule-nya, yaitu dimana rule-nya menggunakan CBR, Case-Based Reasoning. Jadi di input, kemudian mengelola juga data pasiennya. Semua bisa dilakukan dengan login terlebih dahulu. Kemudian kita juga membuat desain activity diagram, di mana user itu membuka aplikasi dan semuanya harus login. Kemudian sistem melakukan validasi, jika password benar maka akan menampilkan menu sesuai dengan levelnya masing-masing. Kemudian untuk perancangan database itu sendiri, di sini database-nya ada 6 tabel: user, gejala, penyakit, rule, diagnosa, dan tabel pasien. Di mana tabel gejala mempunyai satu penyakit, ataupun tabel satu penyakit itu mempunyai banyak gejala dan penyakit diinformasikan kepada pasien. Jadi satu pasien ini bisa mempunyai banyak penyakit tergantung dari gejala-gejalanya itu sendiri. Kemudian pasien juga memperoleh hasil diagnosanya itu yang berupa informasi penyakit dan solusi. Kemudian user, atau katakanlah di sini adalah sebagai dokter, jadi satu user itu memiliki beberapa hasil diagnosa atau banyak diagnosa. Kemudian di tahap pengkodingan atau pengkodean ini, metode penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Case-Based Reasoning. Metode ini menyelesaikan kasus dengan membandingkan kasus baru dengan kasus lama dan dilakukan perbandingan bobot antara kriteria sehingga didapatkan nilai bobot. Perhitungan bobot penyakit pertama melakukan proses retrieve. Proses retrieve merupakan proses pencarian kemiripan kasus baru yang dialami oleh pasien dengan kasus yang lama yang udah ada di database. Jadi ketika gejalanya itu udah ada di database, maka akan bernilai 1, begitu sebaliknya. Ini tabelnya itu tabel penyakit, tabel gejala, serta rule-nya. Ada, jadi satu penyakit itu mempunyai beberapa gejala. Nah, di sini kita akan memberikan contoh dan rumus perhitungannya. Katakanlah seorang pasien konsultasi ke klinik, kemudian operator melakukan input gejala apa aja yang dialami oleh pasien tersebut. Di sini pasien mengalami dada terasa penuh, detak jantung terasa cepat. Kemudian setelah operator menginputkan data gejalanya, maka sistem akan menghitung atau mencari dari database-nya itu dengan rumus similarity. Jadi S ini itu adalah kemiripannya. Jika data terdapat di database, maka akan bernilai 1, jika tidak maka akan bernilai dengan 0. Dan Y-nya ini adalah bobot yang akan diberikan tadi. Bobotnya berapa sih? Yang tadi yang sebelumnya sudah diinput, yang datanya dari atas ini, katakanlah
G01 bernilai 0,4, sehingga perhitungannya itu seperti ini, akan bernilai 0,166 dari hasil perhitungan tersebut berdasarkan rumus di atas. Dan berdasarkan hasil diagnosa penyakit jantung, maka diagnosis dengan adalah penyakit P003 aritmia dengan nilai 0,1660. Persentasenya itu adalah 100% karena gejala yang dialami pasien itu hanya terdapat di penyakit aritmia dengan kode P003. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah pengujian. Sistem ini diuji dengan menggunakan metode black box dengan teknik equivalence partitioning. EP adalah metode pengujian black box yang memecah atau membagi domain input dari program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case dapat diperoleh. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pengetesan atau langsung didemokan seperti apa sih tampilan aplikasinya. Kita langsung aja mengakses aplikasinya. Jadi pertama tadi ada beberapa user admin, di mana admin dapat mengelola data user, bisa menambahkan misalkan Jaki dengan username Jaki, passwordnya juga sama, diberi level dia sebagai seorang dokter jantung. Ubah juga bisa, ngapus juga bisa. Kemudian seorang admin juga melakukan input atau gejala apa aja sih yang diberi. Tentunya data tersebut didapatkan dari dokter ya. Ada misalnya 20 mual. Nah, di sini akan menambahkan, bisa juga dihapus. Ini hanya sampel aja. Kemudian penyakitnya di sini ada hanya 5 ya yang kita dapatkan dari klinik tersebut. Tapi kalau misalnya nanti ada penambahan juga bisa penyakitnya misalkan. Nah, ini udah kita tes, dihapus juga bisa. Kemudian di sini rule-nya tentunya disesuaikan dengan data yang ada. Seperti ini misalkan P001 terdapat tambahan gejala kebocoran dengan otomatis akan menambah. Ini mau dihapus. Kemudian juga ada data pasien di sini. Jika mau, admin bisa melakukan penghapusan data pasien atau merubahnya. Kemudian hasil diagnosanya. Nah, ini untuk level admin. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah untuk level seorang operator. Katakanlah Nanto ini saya sebagai operator. Nah, ketika ada pasien tadi akan melakukan konsultasi ke sebuah klinik, maka operator melakukan proses login dan menginput gejala yang dialami oleh pasien itu sendiri. Misalkan namanya Ikmen, kemudian laki-laki, umur 78, alamat Jakarta, ikmen@gmail.com. Nah, kemudian Ikmen ini mempunyai gejala tanda terasa penuh, detak jantung, kemudian melakukan proses. Nah, di sini akan menampilkan proses. Dalam proses tersebut juga melakukan generate QR, di mana QR ini digunakan untuk rujukan. Jadi seorang dokter hanya bisa membuka data pasien itu secara detail dengan menggunakan QR. Nah, seorang operator ini kemudian menentukan rujukannya diarahkan kemana, tentunya berdasarkan penyakitnya. Misalkan dokter Jaki. Kemudian catatan bahwa di gejala yang dialami juga ada tambahan, tapi tidak ada di database. Misalkan dalam mual-mual dan kepala.
terasa berat, dan kemudian melakukan simpan. Secara otomatis data itu akan mendirect ke dokter yang berdasar rujukan tadi. Kemudian pasien diberikan form seperti ini, kemudian dia melakukan print atau disimpan dalam bentuk PDF juga bisa. Nah, nanti otomatis setelah form ini dicetak, pasien akan mendatangi dokter yang bersangkutan yang sesuai dengan rujukan. Nah, katakan tadi adalah Jaki, dokternya. Setelah pasien dan mendatangi dokter, seorang dokter melakukan login. Nah, di sini data yang muncul hanya berdasarkan data yang dirujuk ke dokter tersebut. Jadi tidak satu dokter itu tidak bisa melihat semua pasien, hanya berdasarkan rujukan saja. Kemudian melakukan scan QR. Maaf nih kamera tidak muncul karena aktif di OBS-nya. Saya coba matikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita balik lagi ke aplikasinya. Baik, kita akan membuktikan melakukan scan QR. Mau saya cari dulu tadi mana ya? Ini. Jadi di sini ada form, nama pasiennya itu Naruto. Padahal Naruto itu tidak ada di tidak dirujuk ke dokter Jaki. Kita coba scan apakah datanya muncul. Nah, otomatis data yang ditampilkan adalah kosong karena Naruto itu tidak dirujukan ke dokter Zaki. Kita bisa balik lagi. Kita juga bisa menggunakan handphone yang menggunakan PDF juga. Kita cek dulu. Nah, di sini ada namanya Farhan. Kita coba dulu. Di sini ada data nama Farhan. Nah, kita coba scan juga QR-nya. Apakah muncul? Tidak muncul juga. Karena Farhan ini dirujuk ke dokter Lucy. Kembali. Nah, kita coba datanya Farhan itu hanya di dokter Lucy. Nah, di sini ada Farhan. Coba kita melakukan scan QR ya. Nah, otomatis datanya muncul secara detail. Kemudian kita serahkan ke dokter untuk melakukan pengecekan. Seperti itu proses aplikasinya. Kita aktifkan lagi kameranya. Tadi tampilan aplikasinya, status aplikasinya, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Di mana kita menyimpulkan bahwa poin pertama itu telah berhasil dibangun sistem pakar diagnosa penyakit jantung. Tentunya kita udah memaplikasikan aplikasi kita ke klinik tersebut. Kemudian hasil pengujian black box-nya menunjukkan bahwa sistem pakar ini yang dibangun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sistem pakar diagnosa penyakit jantung yang dibangun dengan metode CBR atau case-based reasoning ini cukup membantu dalam melakukan diagnosa awal penyakit jantung yang di klinik yang tidak memiliki dokter spesialis jantung. Sistem pakar ini sangat bergantung pada data yang dikumpulkan melalui metode case-based reasoning. Sistem pakar ini sangat membantu bagi banyak klinik yang tidak mempunyai dokter spesialis jantung. Kemudian aplikasi ini juga dilengkapi dengan user yang berbeda. Kemudian sistem ini juga dilengkapi keamanan data di mana data pasiennya bisa dilihat menggunakan QR-nya tadi. Kemudian proses verifikasi data dan aplikasi hanya dilakukan menggunakan QR code. Jadi saran dari kami, saya dan Rijam, yaitu sistem ini memerlukan
pengembangan lebih lanjut mengenai data kepakaran basis data pakar, penyakit gejala dan solusi agar hasilnya lebih akurat. Kemudian basis data pengetahuan harus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan dunia medis. Yang ketiga, sistem saat ini masih menggunakan jaring intranet untuk internal klinik saja. Kedepannya mungkin bisa disinkronkan antar klinik yang belum memiliki dokter spesialis jantung. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.